Pondok ini kurang lebih didirikan sekitar tahun 1998. 1998 Masehi ya, Beb? Ya, kurang lebih sekitar itulah. Didirikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mahdar rahmatullah alaih. Hampir rata-rata hampir semua kegiatan pondok ada di masjid ini. Jadi semuanya pondok pasti ya. ada. Supaya mereka lebih mudah, hanya fokus ngajar, gak usah bingung yang lain. Rumah kita sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin bin Syabasuroh. Di program Pesantren Al-Wafa, kita akan mengunjungi pondok pesantren Riyadul Jannah yang mana didirikan oleh Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mahdar dan sekarang diasuh oleh putranya. Kita akan keliling dan melihat bagaimana suasana pondok dan mengenal lebih dalam pondok Riyadul Jannah. Mari kita tanyakan langsung kepada pengasuh yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, Beb? Alhamdulillah, khair, baik. Nama antum siapa, Beb? Aku Muhammad Anis bin Umar Al-Mahdar. Masya Allah. Antum posisi di pondok ini sebagai Al-Fakir, menggantikan Al-Walid menjadi pengasuh di pondok ini, meneruskan daripada Al-Walid sebagai muassis daripada pondok ini. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita bisa lihat-lihat sekitar pondok dan keliling, Bib. Ya, Mas. Siap. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Kita perlu tahu cerita-cerita tentang pondok ini dan bagaimana, kapan tahun didirikannya dan bagaimana cerita pendiriannya. Mungkin antum bisa jelaskan. Pondok ini kurang lebih didirikan sekitar tahun 1998. 1998 Masehi ya, Beb? Ya, kurang lebih sekitar itulah. Didirikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mahdar rahmatullah alaih. Ketika itu beliau punya... Jadi yang mendirikan langsung itu Al-Walid Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mahdar. Masya Allah. Kebetulan beliau punya keinginan untuk mendidik auladul muslimin supaya mereka itu bisa mengerti ilmu agama. Karena kebetulan beliau ini keluar masuk desa di mana banyak orang-orang di desa ini yang sangat awam. Mereka tidak mengerti sama sekali urusan agama, sehingga timbullah keinginan dari beliau untuk membuat pondok ini terutama untuk mereka-mereka yang kurang mampu. Sehingga akhirnya pada awalnya pondok ini gratis 100%. Bahkan beliau sampai memberikan khulasatul madad, memberikan maulid habsyi kepada para santri baru. Nggak ada uang pangkal, nggak ada uang syahriyah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Memang dari niat, dari hati sendiri, Beb, ya. Ketika keliling ngelihat sekitar warganya kurang masuk ilmu agama, beliau Al-Habib Umar mendirikan pondok pesantren Riyadul Jannah ini. Iya, betul sekali. Untuk rangkaian pendiriannya bagaimana, Habib? Untuk cerita dari mendirikannya pondok ini. Ya, pada awalnya beliau membangun pondok ini dengan betul-betul sangat sangat sederhana. Karena memang keterbatasan yang beliau miliki, beliau juga bukan orang kaya, kebetulan juga sederhana, pas-pasan. Sehingga dengan segala mampu, dengan segala upaya yang beliau miliki, beliau gunakan untuk membangun pondok ini dengan sangat sederhana awalnya. Dan kebetulan ketika itu juga yang namanya donatur masih belum ada, sehingga dengan seadanya dulu. Jadi sedikit demi sedikit, Beb, ya? Iya, sedikit demi sedikit, sangat. Membeli tanah juga begitu sama.
dengan cara sedikit demi sedikit. Oh, tanahnya ini nggak langsung Nggak dibeli langsung, semuanya, Beb? nggak langsung sebesar Oh, ini. Masya Allah. Baru akhirnya bertambah, alhamdulillah sampai bisa selebar ini, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk pendiriannya masjid ini, Habib, kira-kira tahun berapa, Habib? Kalau masjid ini kurang lebih sekitar 2003 kurang lebih. Mungkin kita bisa lihat-lihat sekeliling masjid atau Sam. Tahun berapa, Habib? 2000 lebih? Sekitar 2003 kurang lebih masjid ini Oh, Masya mulai dibangun. Karena kebetulan kan santri sudah ini dahulu kala ketika sebelum ada masjid ini, para santri kalau mereka mau pergi sholat Jumat, mereka perginya ke daerah Bonakung sana. Mereka sholat Jumat ada di Masjid Al-Mu'min, ada di perempatan Bonakung. Sebelumnya Sebelumnya ada masjid ini. Sebelumnya ada sehingga masjid akhirnya ini. dibangunlah masjid ini dan didirikan sholat Jumat di sini, sehingga para santri dan para warga sekitar Tidak usah repot-repot ke Bonakung. jauh-jauh ke Bonakung, bisa langsung sholat Jumat ada di tempat ini. Mungkin kita bisa lihat-lihat sekitar masjid, Habib, dan mungkin antum bisa bercerita sedikit tentang infrastruktur masjid ini dan bagaimana didirikannya serta desainnya yang Masya Allah yang seperti ini. Pada awalnya Al-Walid Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhbar bersama sebagian para tetangga yang memang memiliki pengertian dan keahlian di dalam urusan pembangunan masjid dan sebagainya. Beliau mengajak mereka ini tadi untuk bersama-sama bagaimana supaya ini namanya daerah Rogoitan. Rogoitan ini bisa punya masjid sendiri, sehingga warga-warganya juga nggak perlu repot-repot, nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke daerah Bonakung sana untuk sholat Jumat dan melakukan sholat berjamaah di 5 waktu itu. Sehingga akhirnya bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong di antara mereka, sampai akhirnya terbangunlah yang namanya Masjid Ar-Riyad ini. Oh, nama masjidnya sendiri Ya, Ar-Riyad. Masjid Ar-Riyad. Masya Allah. Di dalam pondok Riyadul Jannah. Ya. Desanya namanya Rogoitan. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Untuk desainnya, Habib, siapa yang mengatur desain masjid yang sehingga Masya Allah ini? Kebetulan ada satu tetangga kami yang mengerti di dalam urusan mendesain masjid, mengerti masalah pembangunan. Nah, beliau musyawarah, Al-Walid ini musyawarah bersama ahli desain masjid, ahli bangunan ini untuk merancang ini semua, sehingga dan ini berproses, tidak langsung, awalnya hanya ada bawah aja dulu, belum tingkat langsung. Oh, ini tingkat proses tapi nggak langsung, satu sedikit-sedikit, iya. Habib ya. Setelah berapa tahun, kurang lebih sampai 6 tahun lebih mungkin, baru dilanjutkan lagi sampai ada tingkat. Karena memang ya dana yang terbatas ketika itu, sehingga disesuaikan gimana caranya bisa dipakai untuk kegiatan dulu. Dari uang seadanya. Dari uang seadanya dulu. Pemirsa pesantren Al-Wafa, kita sudah tahu bagaimana masjid ini didirikan dan nama Masjid Ar-Riyad ini, dan pastinya di masjid ini kita akan lebih mendalami lagi kegiatan apa yang berada di masjid ini. Sholat atau apa, Habib? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau di pemirsa sholat sudah pesantren. pastinya ya, karena memang yang namanya masjid pastinya tempat untuk sholat. Selain sholat 5 waktu, sholat Jumat, kita gunakan masjid ini hampir rata-rata hampir semua kegiatan pondok ada di masjid ini. Jadi semuanya pondok pasti Iya. ada. Termasuk roha. Hampir setiap sore itu ada roha. Kemudian hari Selasa ada hadrobah saudan. Kemudian hari Kamis sore ada burdah. Kita selenggarakan semuanya ada di masjid ini. Kemudian ba'dal maghrib itu qiraatul aurat, qiraat ratibul haddad dan lain-lain, itu juga diselenggarakan di masjid ini. Kemudian malam Jumat itu ada maulid juga, dan juga tadribul khitabah, latihan anak-anak untuk latihan ceramah juga kita selenggarakan, kita laksanakan di masjid. Kemudian ba'da zuhur itu juga ada waktul mutola'ah, malam hari juga ada waktul mutola'ah, semuanya kita selenggarakan ada di masjid ini. Di atas maupun yang di bawah kita gunakan semua untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mayoritas kegiatan pondok itu berada di masjid ini, Habib ya. Iya. Termasuk kita juga ada pengajian umum yang untuk santri dan warga sekitar. Itu setiap hari Senin malam Selasa, Jalsatul Itsnin. Jalsatul Itsnin. Ya, sebagaimana guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau membuat Jalsatul Itsnin ada di Kota Tarim. Kita pun tafaulan mengikuti dengan Sayyidil Habib. Kita membuat pengajian di masjid ini setiap ba'dal maghrib.
hari Senin malam Selasa, mulai ba'dal maghrib sampai sekitar kurang lebih setengah 8 sampai jam 8 selesai sholat isya, selesai acara. Masya Allah, itu setiap Senin malam Selasa. Jalsatul Itsnain. Mungkin kita bisa lihat kamar-kamar santri asrama, Habib. Oh ya khair, tafadhol. Mari. Ini kira-kira jumlah kamar ini ada berapa, Habib ya? Kamar untuk santri jumlahnya kurang lebih ada 8 Kamar untuk satu santri. lagi untuk para pengurus, jadi totalnya 9 kamar yang digunakan itu. Jadi 8 untuk santri, 1 kamar lagi untuk para pengurus, sehingga lebih mudah para pengurus yang tinggal di pondok ini tadi untuk memantau para santri di dalam kegiatan-kegiatan, mengawasi mereka. Sekarang kita review kamar yang apa namanya, Habib, kamarnya? Ini ada nama-namanya kayak ini kamarnya Jannatul Aden. Jannatul Aden. Masya Allah. Allah. Masya Allah, ini Jannatul Aden, Habib ya. Jannatul Kira-kira di sini 1 kamar ini untuk berapa orang, Habib? Ini kurang lebih antara 8 sampai 9. Oh, 8, 9. Tapi masih kelihatan luas ya untuk 8 atau 9 orang ya. Ya alhamdulillah, seperti itulah kurang lebih. Kita siapkan semuanya, termasuk kipas angin, kemudian juga lemari. Kita Lemari, fasilitasi kipas untuk para santri angin, tadi. semua sudah Ya, difasilitasi komplit ya, Habib ya. Kita siapin semua. Sudah Kita dijamin fasilitasi. lah istilahnya. Iya. Kita siapkan semuanya dari pondok ini. Saya akhirnya kepingin mondok di sini juga ini, Habib. Mungkin kita bisa lihat ini. Ya, mari. Kemudian kita atur juga di sini masalah kerapian dan kebersihan. Di antaranya seperti pakaian maksimal berapa yang boleh untuk ditaruh ada di di kamar, sisanya harus dimasukkan lemari dan seterusnya. Kita atur, termasuk seperti anduk, itu semua kita atur supaya menjaga kebersihan dan bau yang supaya tetap selalu wangi kamar-kamar dari para santri, sehingga tidak menghilangkan yang namanya kata-kata santri itu kumuh, santri itu jorok, harus hilang. Sekarang kita rubah bahwasanya santri itu ya, memegang an-nadhafatu minal iman. Santri itu selalu berpegang kepada kebersihan supaya tidak mengganggu kepada saudara muslim yang lainnya. Sampai ada bukhurnya, Beb, ya, memang disiapkan juga ya bukhur untuk setiap ya, kamar. kurang lebih seperti itu. Kita menganjurkan kepada para santri supaya menjaga kebersihan dan kewangian kamarnya masing-masing. Supaya kita juga kesehatan lebih terjaga. Kenapa? Mungkin bisa kita sapa saja santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di sebelah masjid kami lihat ada pembangunan, Habib. Itu iya. Bangunan apa, Habib? Alhamdulillah, pada saat ini kita sekarang sedang melakukan pembangunan rumah asatid, yang mana itu adalah merupakan impian almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar, yang dari sejak dulu ingin membuat perumahan untuk para asatid, sehingga memudahkan para asatid ini untuk memantau daripada para santri yang ada di sini, sehingga lebih terkontrol para santri yang ada di dalam pondok ini tadi. Dan impian tersebut ketika itu belum sempat terwujud di masa hidup beliau, sehingga kami alhamdulillah dengan keluasan rezeki dan karunia yang Allah berikan kepada kami, bantuan juga dari para donatur yang terus mensupport kepada kami, akhirnya kami ingin mewujudkan impian daripada almarhum muassis pondok ini Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar, membuat perumahan asatid yang alhamdulillah kita rencanakan 5 rumah, dan sementara ini yang sudah jadi ada 1 rumah, dan sekarang kita membangun rumah kedua. Semoga insya Allah dengan berkat dari rahmat dari Allah, karunia dari Allah, kita bisa menyelesaikan pembangunan rumah asatid ini dengan secara keseluruhan dengan secepat mungkin, sehingga bisa memudahkan para asatid tersebut untuk memantau para santri kami, membantu kami di dalam memberikan didikan, pantauan kepada para santri yang ada di sini. Biar lebih fokus, biar lebih fokus, karena kadang-kadang kan kalau jauh kan sulit untuk para asatid ini, perlu bolak-balik lagi kan, perlu waktu, sehingga sulit kalau mereka ada di dalam wilayah pondok
dalam sudah lingkungan dijamin pondok rumahnya. sudah dijamin, mereka bisa memantau dengan baik gitu loh. Mungkin bisa kita lihat-lihat sekilas Habib untuk rumah-rumah. Masalah. Jadi ini ada dua tipe rumah. Yang satu lebih besar, yang dua rumah lebih besar. Tipe yang kedua lebih agak kecil-kecil sedikit. Karena yang dua ini untuk asatid yang lebih senior, yang lebih besar. Yang satu lagi untuk para asatid yang membantu daripada para guru-guru besar tersebut di dalam memantau pondok ini tadi. Jadi ada dua tipe Habib ya? Iya, dua tipe rumah, insya Allah. Sekarang ada satu rumah yang sudah jadi Habib, benar? Iya, dan sudah ditempati oleh Ustadz tersebut. Ini pembangunan dari kapan Habib pembangunannya? Ini pembangunan kurang lebih masih 3 bulan. Dan insya Allah sekitar 5-6 bulan insya Allah sudah akan selesai semua ini rumah asatid ini. Mohon doanya supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa lebih dekat ke sana Habib untuk melihat supaya lebih jelas. Nah, supaya lebih enak. Dan insya Allah akan kita usahakan perumahan itu terlihat asri, indah sehingga bisa menyenangkan. Buat para asatid ini juga kerasan ada tempat ini. Jadi ini anggapannya kita buat ini rumah dinas untuk mereka. Jadi ini rumah dinas. Ibaratnya rumah dinas untuk para untuk para asatid. Jadi rumah ini milik pondok, kita fasilitaskan untuk para asatid yang membantu kami ada di sini tadi. Gratis Habib ya, tidak dipungut biaya untuk para asatid. Tidak dipungut biaya sama sekali. Sudah mendapatkan rumah di sini. Fasilitas rumah tadi. Tinggal fokus untuk mengajar saja Habib. Supaya mereka lebih mudah, hanya fokus ngajar, gak usah bingung yang lain. Rumah kita sediakan. Mungkin bisa diterangkan ke para pemirsa pesantren Al-Wafa, kegiatan apa Habib yang diunggulkan di pesantren ini? Begini, tujuan utama dan yang selalu disampaikan oleh muassis pondok ini Al-Walid Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mahdhur, yang selalu dipesankan kepada saya dan juga kepada para santri ketika itu, beliau bilang sama saya, tujuan ana minimal, kata Al-Walid, minimal santri yang ada di sini targetnya itu harus bisa bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Entah hanya mungkin bisa menjadi khotib, alhasil menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang sekitarnya. Tapi beliau juga pesan kepada Al-Fakir, untuk ke depan saya pesan sama kamu, jadikan santri yang keluar dari pondok ini menjadi orang yang alim, yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau dulu pondok ini dikenal dengan gratisnya, untuk ke depan anak kepingin, kata Al-Walid, pondok ini dikenal alumninya dengan santrinya yang alim, yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga akhirnya kita berusaha dengan sekuat mungkin, dengan bantuan dari para asatid yang ada, bagaimana caranya untuk menaikkan daripada ilmu yang mereka miliki, supaya kualitasnya semakin tinggi tadi. Sehingga kita akhirnya musyawarah dengan guru kami Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf untuk memajukan kurikulum yang ada di pondok ini, kita padukan dengan pondok Al-Fakir juga Darul Mustafa, sehingga kita padukan antara pelajaran kurikulum yang ada di Sunniyah Salafiyah, kita padukan dengan pelajaran-pelajaran atau kurikulum-kurikulum yang ada di Darul Mustafa, sehingga mereka akan mendapatkan ilmu yang tinggi, suluk yang baik, dan insya Allah kita juga melatih mereka di dalam berdakwah, mengajak orang ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu libur setelah ujian, kita adakan untuk para santri yang sudah senior, yang besar-besar, kita ajak mereka, kita latih mereka untuk khurujud dakwah. Khurujud dakwah, keluar dakwah kepada orang lain, lebih melatih mereka supaya tahu bagaimana ketika mereka dijadikan tokoh masyarakat.
oleh orang-orang ini, apa yang harusnya mereka kerjakan, sehingga ketika mereka sudah pulang ke rumahnya masing-masing, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana caranya mereka bersikap sebagai tokoh masyarakat, bagaimana mereka tidak sembarangan di dalam bertingkah laku, bagaimana adabnya mereka menghadapi orang yang lebih tua, menemui para tetangga dan sekitarnya, sehingga mereka bisa tahu itu semua tadi. Jadi lebih fokus ke berarti kepada sekitar, Habib ya, Iya. lebih bermanfaat kepada Manfaat itu sekitar. kepada orang lain, yang Masya pastinya Allah. diliputi dengan ilmu, Ya. diliputi dengan ilmu dan kualitas yang mumpuni Mumpuni. dari para santri itu tadi. Mungkin Dan untuk sementara, dan bisa dikatakan sekarang dengan arahan guru kami Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, pondok ini semacam apa ya, cabang tapi nggak resmi. Kita seperti nyapeng kepada Sunniyah Salafiyah Pondok Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, tapi nggak resmi. Jadi pelajarannya hampir sama. Kalau nanti santri tersebut kira-kira sudah mampu, kita anjurkan untuk melanjutkan ke Sunniyah Salafiyah untuk mengambil takhusus ada di sana. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa santri kami yang dari selesai dari pondok ini melanjutkan ke Sunniyah Salafiyah, sehingga ilmunya jadi semakin lebih tinggi dan lebih matang. ibaratnya lebih tinggi lagi, perguruan tinggi, Iya, Habib ya, betul, lebih ke betul. Masya Allah, betul. Mungkin untuk kamar mandi santri dan aula gitu, Habib. Untuk kamar mandi alhamdulillah dari santri yang ada di sini, yang santri laki ini kurang lebih sekitar 70 orang. Kamar mandi yang ada di sini kurang lebih sampai 20. Oh, 20 Ya, kamar sehingga mandi. alhamdulillah nggak perlu Sudah santri cukup itu, Habib ya? nggak perlu ngantri lama-lama. Alhamdulillah mumpuni, mencukupi untuk para santri itu tadi. Dan untuk aula ada, kita di atas sana, di atas kelas itu ada aula yang juga biasanya digunakan untuk acara-acaranya santri, bahkan juga kadang dipakai olahraga, karena kadang-kadang kalau Kamis Jumat jadi ada olahraganya juga di pondok kalau ini, hari Habib? libur biasanya mereka main bola, hari Kamis Jumat main bola, atau kita sediakan juga main bola tenis. Kita siapkan meja tenisnya, main biasanya ada di aula di atas sana, sehingga menghibur para santri ketika hari libur mereka sudah sibuk dengan hafalan, pelajaran dan lain sebagainya. Di hari libur kita fasilitasi mereka untuk mereka bermain sejenak, refresh istilahnya, supaya lebih senang lagi dan nggak bosan di dalam belajar. Karena bahayanya orang belajar itu kalau sudah bosan. Kalau sudah bosan, al-malalah sababun litark. Bosan itu menyebabkan orang akhirnya meninggalkan. Kalau sudah bosan sama belajar, nanti nggak mau belajar, nggak mau mondok. Ini yang bahaya. Nah, makanya kita dari pondok harus bagaimana caranya memikirkan supaya santri ini tetap semangat belajar, nggak bosan. Bagaimana bisa terus semangat di dalam belajarnya. Mungkin bisa kasih sedikit info tentang di mana anak-anak ini makan, Habib? Apakah ada tempat makan khusus atau bagaimana? Ya, kita sediakan tempat makan untuk para santri, juga kita sediakan catering dari pondok untuk para santri ini tadi. Makannya itu sehari 2 kali. Ada pagi jam 10 setelah selesai daras, selesai belajar, selesai taklim, jam 10 itu mereka makan. Dan jadwal kedua makan itu setelah sholat isya. Ya, untuk di sela-sela itu biasanya di kantin, ada di Maghal, kedai kopi itu disediakan ada bakso, ada Indomie dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada mereka yang masih lapar bisa mereka beli ke situ. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Habib. Ya. Barangkali pemirsa Al-Wafa TV kepingin mondok di tempat antum, bagaimana caranya? Mungkin antum bisa jelaskan. Kita biasanya dari bulan Rajab seperti ini kita sudah menyebarkan brosur untuk mungkin ada yang kepingin mondok di tempat ini. Kemudian nanti tinggal dilihat brosur tersebut, nanti bisa langsung datang ke sini. Kemudian diantar oleh wali santri, itu yang penting. Kita nggak mau ada Jadi santri. diantar, Ya, kita harus nggak mau ada diantar santri ini. atau datang sendiri mau mondok. Siapa penanggung jawabnya? Jadi kita butuh harus ada penanggung jawab yang mengantar dari wali santrinya. Kalau memang orang tuanya nggak ada, kan ada pamannya atau ada kakaknya dan seterusnya. Yang penting harus ada wali santri yang mengantar ke tempat ini. Oke, para pemirsa pesantren Al-Wafa, barang siapa yang ingin untuk mondok ke PP Riyadul Jannah yang sangat berkah ini bisa menghubungi beliau atau bisa langsung datang ke tempat beliau dengan hubungi kontak di bawah ini. Kami selaku tim dari
kru Al-Wafa TV mungkin bisa menyampaikan terakhir cindera mata untuk antum Habib. Biar Insyaallah, jazakumullah. saling mengingat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ada sedikit cindera mata Insyaallah. yang disponsori oleh NNB Parfum. Masya Allah, jazakumullah khair. Ini sangat membahagiakan dan menyenangkan untuk kami. Pondok kami sudah diziarahi, dikunjungi. Alhamdulillah kita masih dikasih hadiah. Ini sangat luar biasa, kunjungan yang luar biasa, program yang sangat luar biasa, juga mengenalkan untuk pondok-pondok daripada Ikhwan Al-Wafa. Mungkin masih banyak yang kurang tahu. Mungkin selama ini baru banyak yang tahu itu pondoknya Ikhwan Al-Wafa, mungkin pondoknya Habib Jamal Ba'agil yang ada di Batu, kemudian pondoknya Habib Hasan Ismail, kemudian Habib Soleh Al-Jufri. Tapi untuk yang lainnya mungkin masih banyak yang belum tahu. Sehingga alhamdulillah dengan adanya program tersebut, program ini juga bisa mengenalkan bahwasanya banyak daripada Ikhwan Al-Wafa ini yang memiliki pondok pesantren juga, Habib, yang ya. bisa mendidik daripada auladul muslimin, sehingga bisa berkah semuanya, yang semuanya insya Allah mansub kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin. Oke Habib, kita mungkin pamit mundur diri dulu. Jangan lupa doakan para kru kami Juga dan doakan kami TV supaya semakin bermanfaat kepada umat. Semakin manfaat, semakin naik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.